Selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu jemaat penabur yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita diizinkan bertemu kembali dalam ibadah keluarga virtual pada malam hari ini. Dan perlu saya informasikan bahwa semoga ibadah virtual malam hari ini menjadi ibadah virtual terakhir di masa PPKM saat ini. Karena minggu depan kita akan mulai kembali ibadah keluarga tatap muka di gedung gereja. Ibu bapak, saudari-saudara, kiranya berita baik ini memberikan kita sukacita dan semangat untuk terus hidup dalam pengharapan kita pada kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, mari kita membuka ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Sungguh kami rasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Berbagai tantangan dan pergumulan dapat kami lewati, berbagai sukacita dan kebahagiaan kami rasakan. Semuanya membuat kami melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa dalam rangkaian ibadah keluarga virtual. Kami datang kepadamu, kami memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur, dan kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya persekutuan kami yang kami laksanakan secara virtual malam hari ini, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terlebih Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, menguasai diri kami, sehingga keberadaan kami saat ini sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Ibadah kami ini boleh menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami serahkan pertemuan kami ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 92 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 92 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi,
Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikian mazmur bagi kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan pemberitaan sabda Tuhan, dan kita persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat penabur yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah siap untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Namun kami sadari juga ya Bapa, akan keterbatasan dan kekurangan serta kelemahan-kelemahan kami. Karena itu biarlah Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, Tuhan penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak saja menerima firman Tuhan, tapi firman Tuhan terus tinggal di dalam kehidupan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus juga firman Tuhan membimbing kami dalam kami melaksanakan karya-karya kami di tengah dunia ini. Inilah kami anak-anak-Mu, berbicaralah ya Bapa, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara, bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11 menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, singkat memang bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini hanya satu ayat. Tetapi sesungguhnya ayat ini merupakan bagian akhir dari pertemuan Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Tapi kalau kita baca sebelumnya di pasal 22 ataupun di pasal 21, maka kita akan melihat bahwa ada sebuah pergumulan yang begitu besar dihadapi oleh Paulus. Ketika dia tiba di Yerusalem, kemudian dia ditangkap. Lalu dia harus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi, menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya sampai pada titik itu.
Lalu kemudian juga ia harus diperhadapkan kepada mahkamah agama, yang mana di sana ia juga harus menyampaikan apa yang menjadi perjalanannya, pengalamannya sampai pada titik ia tiba di mahkamah agama. Kalau melihat semuanya itu, ibu bapak, saudari-saudara, tidaklah mudah pengalaman Paulus ini. Begitu berat tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, begitu berat, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ibu bapak, saudari-saudara, kalau kita menghadapi itu seorang diri, Paulus menghadapi pergumulan yang begitu berat itu sendiri, tentu dia tidak akan mampu. Dia tidak akan kuat. Dan pada saat itu memang Paulus harus menghadapinya sendiri, ibu bapak. Karena ketika dia ditangkap, dia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan para rasul, dengan orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka sendiri harus bersembunyi agar supaya mereka tidak ditangkap oleh tentara mahkamah agama, ya. Jadi mahkamah agama itu punya tentara tersendiri, ya, ataupun ditangkap oleh tentara Romawi. Jadi memang pada saat itu ketika Paulus berada di dalam tahanan di Yerusalem, Paulus seorang diri. Tetapi Paulus punya relasi yang sangat luar biasa dengan Allah. Sehingga di ayat yang ke-11 kita lihat bahwa Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus datang menjumpai Paulus. Dan ia kembali menguatkan Paulus, meneguhkan hati Paulus, meyakinkan Paulus bahwa Paulus tidak hanya berbicara di Yerusalem, Paulus tidak hanya bersaksi tentang Yesus di Yerusalem, tetapi Paulus juga akan bersaksi di Roma. Jadi bisa dibayangkan ibu bapak, saudari-saudara, bagaimana kehadiran Tuhan yang ia jumpai lewat mimpinya menguatkan Paulus, memerintahkan Paulus supaya kuat, teguh, karena ternyata tanggung jawab tugas yang dipercayakan Tuhan tidak hanya sampai di Yerusalem, tetapi berlanjut sampai di Roma. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pengalaman iman Paulus, bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menghadapi pergumulan-pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap menguatkan dia, memberikan semangat kepada Paulus, sehingga Paulus bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan dapat terus bersaksi tentang Kristus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Paulus itu juga hadir di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang hidup, bergumul, berjuang di hari ini. Dan sesungguhnya kehadiran Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan tidak saja berkaitan dengan kehidupan pelayanan gereja. Ini yang perlu kita catat. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kehadiran Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang diberikan Tuhan tidak hanya dalam pelayanan gereja, tapi kehadiran Tuhan,
kekuatan dan penghiburan yang diberikan Tuhan itu diberikan kepada setiap orang percaya yang adalah gereja yang hidup, yaitu ibu bapa, saudari-saudara dan saya. Kita adalah gereja yang hidup. Kita hidup dihidupkan oleh kuasa Allah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu tidak saja di dalam pelayanan gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan ibu bapa, saudari-saudara dan saya. Bicara tentang kesaksian ibu bapa, kalau dalam pelayanan gereja bukan bersaksi namanya. Kalau ibu bapa melakukan firman Tuhan di hadapan warga gereja juga, itu bukan bersaksi namanya. Tapi itu saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam iman percaya kita. Itu bukan bersaksi. Karena yang namanya kita bersaksi itu harusnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bersaksi? Yaitu ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat dan kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, dengan ketekunan, dengan penuh pengabdian, dengan takut akan Tuhan. Disitulah kesaksian kita. Jadi ibu bapa, saudari-saudara, kalau kita di dalam persekutuan, itu bukan kesaksian, tetapi kita menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan yang tujuannya untuk menguatkan, meneguhkan iman, percaya sebagai sama-sama anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tetap setia di dalam Tuhan. Kita bergandengan tangan bersama-sama melalui tantangan pergumulan pelayanan ini. Kita terus mendukung pelayanan ini agar dari dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, muncul orang-orang yang bisa bersaksi tentang karya-karya Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, di hadapan orang-orang yang tidak tahu tentang karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi ibu bapa, saudari-saudara, itulah tanggung jawab kita untuk bersaksi. Kalau Paulus tidak saja di Yerusalem sampai ke Roma, kita tidak saja di dalam persekutuan ini yang menceritakan kebaikan Tuhan, tapi juga di tengah-tengah masyarakat, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita berinteraksi. Di situ kita mau bersaksi tentang Kristus. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Karena Kristus tetap bersama-sama dengan kita. Mungkin tantangan yang dihadapi ibu bapa berat. Mungkin ibu bapa sendiri saja sebagai anak Tuhan di sebuah instansi. Jangan takut. Jangan kecil hati. Tuhan hadir. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kuasa Tuhan tidak hanya pada masa Paulus. Ia juga masih bekerja hingga hari ini. Bahkan ke depan pun Tuhan tetap bekerja.
Karena itu mari ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengabdian, bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab kita, itulah yang akan menjadi kesaksian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 342, baitnya yang pertama. Jemaat penabur yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan atas hidup kami, terlebih firman-Mu pada malam hari ini, yang kembali memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, memberikan semangat dan motivasi bagi kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam keluarga, terlebih lagi di tengah masyarakat, dan juga di tempat di mana kami bertugas, agar kami melaksanakannya dengan penuh sukacita, semangat, tanggung jawab, penuh pengabdian, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada kami, dan kepada Tuhan yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan serta memampukan kami menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kekuatan penghiburan yang Engkau berikan bagi kami lewat sabda firman-Mu malam hari ini. Dan kami juga mengucap syukur secara khusus ya Bapa, setelah beberapa waktu lamanya ibadah keluarga harus terhenti karena situasi kondisi pandemi di PPKM level 4 dan 3. Saat ini kami sudah ada di level 2 untuk kota Surakarta dan sekitarnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah, dan Tuhan juga memberi hikmat kepada seluruh masyarakat, sehingga dengan penuh sukacita melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga pada minggu yang akan datang, kami akan melaksanakan ibadah keluarga tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati rencana kami, kiranya Tuhan mengawali rencana kami, biarlah ini bukan rencana kami manusia, tapi biarlah ini adalah izin Tuhan bagi kehidupan persekutuan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami yang merindukan untuk dapat beribadah secara tatap muka, agar kiranya Tuhan memberkati, sehingga kerinduan kami juga menjadi sebuah kekuatan dan semangat bagi kami untuk dengan penuh sukacita dan sukarela hadir dalam ibadah keluarga tatap muka yang akan kami laksanakan pada minggu yang akan datang. Bapa dalam sorga, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah hari Minggu, ibadah Pelkat PKP, Pelkat PKB, Pelkat GP, dan juga Pelkat PA dan PT. Kami merencanakan semuanya ini Tuhan, kami mempertaruhkannya di dalam tangan Tuhan,
agar bukan kekuatan dan kemampuan manusia yang berlaku, tapi biarlah kekuatan dan kuasa Tuhan yang terjadi, sehingga persekutuan ini Bapa menjadi berkat atas kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kami, terlebih yang telah memampukan kami untuk bertabah, bersabar, dan juga sungguh-sungguh dalam melaksanakan protokol kesehatan selama masa PPKM ini. Kiranya kami tetap sabar, tabah menghadapi situasi kondisi pandemi saat ini, dan tetap setia dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan seluruh masyarakat kami yang ada di Solo Raya ini. Bapa dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu rencana-rencana kami ke depan. Dan saat ini juga kami serahkan pemerintah kota Surakarta, pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, agar kiranya juga Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami ini, sehingga selalu bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapa dalam sorga, berkati juga kami warga gereja yang adalah warga masyarakat, agar kami pun senantiasa mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan senantiasa mendukung setiap kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat kami, sehingga dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendatangkan kebaikan dan pembangunan bagi masyarakat kami. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Tuhan boleh menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Selalu berikan kesehatan dan keselamatan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga, agar kiranya dengan berkat-berkat Tuhan rumah tangga mereka selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi dengan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga mereka, masalah yang mereka hadapi boleh dapat terselesaikan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat keluarga Ibu Sri Rahayu, keluarga Ibu Eli Irmawati, keluarga Bapak Joko Mulyoto, keluarga Bapak Ian Ceroring, keluarga Bapak Sukisno, dan juga keluarga Bapak Kadino. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kekasih-kekasih kami ini. Biarlah kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan rumah tangga mereka, saling mendukung, saling menopang di antara seluruh anggota keluarga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah dari dalam rumah tangga mereka ini Tuhan boleh terpancar kasih, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tripranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Omarika Supali, Ibu Rosana Magan, Ibu Nur Timor Paedongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Bapak Mujio, Ibu Markiem, Ibu Darti, Ibu Tukirah, Bapak Harto Pawiro, Bapak Sukoyo, Ibu Kusmiati, Bapak Wiro Suwito, Bapak Hadi Wiono, Ibu Lasmini, Bapak Citro Pawiro. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini Tuhan, kiranya lawatan kuasa Tuhan memulihkan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan baru,
dan memberikan mereka keteguhan di dalam iman pengharapan mereka kepada kasih setia Tuhan. Dan biarlah keluarga mereka juga Tuhan berkati, sehingga selalu sukacita dan penuh semangat di dalam melayani mereka dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Bapa dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan berkati perjalanan pelayanan gereja-Mu di tempat ini 1 minggu ke depan dengan segala rencana-rencananya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan sengaja atau tak sengaja. Ampunilah kami dan perbaruilah terus hidup kami, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami bersama dan doa-doa pribadi yang naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan menyempurnakannya dan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur hati kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 300 baitnya yang pertama. Berdoa. Kami mengalami dan menerima banyak berkat dalam hidup kami. Kami tahu sumber berkat kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu saat ini kami datang kepadamu menyatakan syukur hati kami dengan memberikan persembahan. Tidak dari apa yang kami terima, kami miliki yang banyak, tetapi dari sebagian kecil, dari begitu banyak berkat yang sudah kami alami. Namun kami memberinya dengan sukacita dan syukur, karena kami tahu bahwa ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Karena Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat akan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan di bagian awal bahwa kondisi Surakarta secara khusus saat ini sudah ada di PPKM level 2.
Sesuai surat edaran dari wali kota yang saya peroleh hari ini, ibadah minggu sekarang jumlahnya 75 orang. Dengan catatan bahwa yang akan beribadah tetap harus mendaftar. Sehingga hari Minggu kita tetap punya data 75 orang. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi mohon kita tetap konsisten dengan mendaftarkan diri sebelum kita beribadah. Lalu yang kedua, ibadah keluarga minggu depan tanggal 13 Oktober akan kita laksanakan secara tatap muka. Jadi kita akan bergabung semua sektor di gedung gereja. Begitu ya Ibu Bapak, kita ibadah keluarga mulai minggu depan. Begitu pula ibadah Pelkat PKP, ibadah PKB itu kita akan mulai juga minggu depan. Begitu pula dengan ibadah GP. Jadi kita akan rencanakan minggu depan ibadah Pelkat juga berjalan. Untuk ibadah PA dan PT juga akan dilaksanakan. Tapi nanti mungkin kita harus berkoordinasi dulu dengan pengurus Pelkat PA dan PT untuk teknis pelaksanaan dan sebagainya. Jadi ini kabar yang baik, kabar sukacita buat kita, tapi bukan berarti bahwa kemudian kita bebas tanpa prokes. Justru ketika kita diberikan keleluasaan ya di dalam kita beribadah, maka saya harapkan kita tetap dengan sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Karena hanya dengan mematuhi protokol kesehatan ini kita terus berupaya mencegah supaya COVID-19 itu tidak menyebar begitu. Dan ini juga demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Jadi mohon Ibu Bapak, saudari-saudara yang akan datang beribadah di gedung gereja, mohon agar tetap memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, setelah keluar ibadah tidak berkerumun, ya, tidak berkerumun supaya kita terus mematuhi ini agar kondisi yang sudah baik ini akan terus semakin baik, sehingga ibadah kita tidak perlu lagi virtual seperti sekarang ini. Jadi ini himbauan dari saya, harapan buat kita semua. Ya, semoga dengan hal ini kita semakin menjadi lebih baik di kota yang kita cintai ini, kota Surakarta, maupun di kabupaten-kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Klaten, ya semuanya, Wonogiri, semua kita bisa menjadi lebih baik. Nah ini pengumuman dari saya, sehingga besok Ibu Bapak sudah bisa kembali mendaftarkan diri untuk ikut beribadah pada hari Minggu. Demikian pengumuman kita, mari kita akhiri ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 342, bait yang ketiga. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus
senantiasa tinggal tetap mengiringi perjalanan hidup kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, ibadah kita selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lengah. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.